kelurusan dari tulang ini kan terganggu alignment dari femur distal terganggu, didapatkan adanya fraktur. Kalau alignment yang normal kan dia lurus aja, nggak ada rotasi, nggak ada. Jadi di orto ada 3 kelainannya, ini pemendekan, rotasi sama angulasi. Kalau rotasi dia muter, kalau angulasi dia bengkok. Bengkoknya maksudnya misalnya ini kesini, ini ada angulasi ini, makanya dia miring ke sini kan sudutnya, harusnya lurus aja dia. Rotasi kemungkinan ada juga, makanya dia harusnya fotolateral, tapi ini muter kan. Tapi itu terlalu advance ya kalau ngomong-ngomong itu kayak residen aja. Ini aja kan tipe fraktur aja belum semua tahu kan. Ya, coba baca. Baik, di sini ada foto ronsen dari pasien dengan nama. Ini dulu. Ini merupakan knee joint kiri, merupakan X-ray knee joint sinistra dari pasien. Baik, ini merupakan foto ronsen dari knee joint sinistra dari pasien dengan nama Nilo Suwarni, di mana di sini tampak pencitraan antero, posterior dan juga lateral. Untuk gambarnya di sini merupakan Terus kualitasnya, oh, iya. Kualitas X-ray-nya gimana? Bagus untuk nggak? kualitasnya baik, terlihat jelas perbedaan antara hard tissue dan soft tissue. Jadi tulang sama soft tissue-nya bisa kita bedakan dengan jelas. Putih, sini agak abu-abu, di sini ada darah. Kita bisa bedain. Jadi kualitas fotonya bagus. Sama ada marka, sudah tertera marka di sini. Baik, untuk kualitasnya di sini baik. Terdapat perbedaan di sini untuk warnanya serta markanya juga di sini terlihat. Dari X-ray AP view kita bisa melihat dari alignmentnya. Nah itu udah kamu ngomong dari X-ray AP view kita bisa melihat alignment dari distal femur kayak gimana. Dari X-ray anteroposteriornya di sini terlihat alignmentnya lurus. Alignment dari distal femur terganggu. Terlihat adanya fraktur. Ya, terlihat adanya fraktur pada distal femur, fraktur komplit dengan commutative pattern. Fraktur komplit dengan commutative pattern. Dengan displacement. Dengan displacement ke arah mana? Lateral. Displacement ke arah posteromedial. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita menilai displacement itu dari fragmen distal frakturnya. Jadi di sini ini kan fragmen distal, ini fragmen proksimal. Kita menilai dari tengah-tengahnya itu fraktur site, distal, proksimal. Distalnya ke arah mana, itulah displacementnya. Jadi ini kan distalnya ke arah posterior nih. Ini kan yang atas ke anterior. Yang ini distalnya ke arah medial, kan tibia itu di medial. Makanya kita ngomong posteromedial displacement. Oke, coba diulang. Dari ini alignment. Alignment dari distal femur terganggu, didapatkan fraktur pada distal femur, fraktur komplit dengan commutative pattern dengan displacement ke arah posteromedial. Intinya alignment itu kan pelurusan. Kamu asal dapat mindsetnya aja. Alignmentnya nggak bagus nih. Kenapa dia nggak bagus? Karena ada fraktur di sana. Nah, frakturnya kamu jelasin frakturnya komplit atau inkomplit kan? Kalau fraktur komplit berarti kan dia dari korteks 1 ke korteks satunya dia kena semua. Medulanya udah pasti kena kan? Habis itu ngomong patternnya apa? Ini kan
pecah-pecah semua nih, jadi kita ngomongnya komunitif. Kalau cuman garis gini transfer, kalau miring gitu oblik, ini kan pecah semua, jadinya komunitif. Nah, habis itu kita harus nilai dia displacementnya ke arah mana ini di stall ini. Displacementnya kan ke arah sini sama ke arah sini. Kayak kita mau posterior medial. Jadi yang penting kamu udah dapet cara berpikirnya gimana, biar nggak lupa terus dan nggak boleh hafalan. ABCS tuh harus hafal: alignment, bone, cartilage, soft tissue. Alignment udah itu. Alignment sama bone itu biasanya jadi satu. Alignment udah rusak, habis itu langsung ke bone, fraktur. Bone-nya dijelasin itu tadi banyak tuh. Coba. Baik, untuk alignmentnya di sini terganggu. Jelaskan. Susah banget. Oh, bisa? Coba sih. Coba. Ya. Dicatat dulu ya kamu ya. Deh, catat urutannya tadi. Alignmentnya. Apa dari Boleh mengulang dari awal boleh. Coba deh. Nah, di sini terdapat gambaran X-ray dari ini. Lalu di mana di sini join kiri sinistra di mana dari pasien dengan nama Nilo Suari. Lalu di sini terdapat Nilo Suari perempuan umur 58 tahun. Lalu di sini terdapat gambaran X-ray. Itu terdapat dua, ada AP dan juga lateral. Lalu AP-nya ini lateral. AP dan juga lateral. Lalu di sini dengan kualitas gambar yang baik, di mana di sini terdapat ada gambaran hard tissue dan juga soft tissue, di mana yang terlihat jelas tuh hard tissue, tulang, dan juga yang sedikit abu-abu itu soft tissue. Lalu di sini juga sudah terdapat marka yang artinya kualitas gambar menunjukkan baik. Lalu di sini dari gambaran ini terdapat di sini alignment-nya itu harus sebutin dari foto AP. Alignment gimana? Dari cocokin sama lateral. Dari foto AP alignment-nya itu terlihat bagian distal femurnya terganggu. Lalu di sini juga terdapat fraktur yang komplit. Lalu dengan comminuted rectum terlihat ada seperti pecahan-pecahan. Lalu di sini terdapat di bagian lateral terlihat displacementnya. Dari sini kita bisa ngeliat displacement di sini ke arah medial. Dari sini ke arah posterior. Ya. Jadi displacementnya ke arah medial, dari sini posterior, jadinya displacementnya ke posterior medial. Dari arah AP terlihat displacementnya itu ke arah medial. Lalu dari gambaran dari lateralnya itu terlihat displacementnya ke arah posterior. Jadi di sini bentuk displacementnya itu ke arah medial posterior. Posterior medial. Oke, terus C-nya? C-nya Cartilage, join, sendinya ngomongin gitu. Ada sendi ini tidak mendapatkan kelainan. Baik, untuk juga terakhir soft tissue. Terakhir soft tissue swelling. Soft tissue swelling. Baik, untuk gambaran dari sendinya itu di sini terlihat tidak terdapat gangguan, dan juga untuk gambaran dari soft tissue-nya itu terlihat adanya swelling di sekitar fraktur. Oke. Ya. Nanti ajarin tadi. Ya. Kamu udah nyatet? Siapa tadi kamu? Nanda. Oh, Nanda ya.
sekarang baca ini lebih susah sih. Jadi kalau tangan sama kaki pasti kebalik ya radiografernya. Jadi kamu baca dulu, ini kan udah tahu nih manus sinistra punyanya identitas ini. Habis itu kamu buat baca kelainannya harus kamu balik, baru kamu bisa lihat posisi tangan sesuai tanganmu kan. Biar enak, kalau kamu balik kan pusing sendiri kan lihatnya. Berarti nggak apa-apa dibalik? Ya nggak apa-apa. Memang kenapa kalau dibalik kan nggak berubah juga gambarnya. Intinya ini tetap harus di posisi yang benar L-nya ini. Kalau misalnya gini kan L-nya udah salah kan? Salah. Jadi L-nya harus benar gini, diputar fotonya. Nah, ya, oke. Ya coba kamu. Namamu siapa? Tegar. Oke. Gimana cara bacanya tadi urutannya? Dari awal bahwa di sini terlihat gambaran daripada ronsen bagian apa ya? Manus sinistra. Manus sinistra. Baik, di sini terlihat gambaran ronsen dari manus sinistra atas nama AP dan oblique view. Jadi disebutin dulu view-nya. X-ray, manus sinistra, AP dan oblique view atas nama ini. Oke, baik, jadi di sini terlihat gambaran ronsen dari pengambilan gambar anterior posterior dan juga lateral view dari oblique. Anterior Posterior dan oblique. Kalau khusus tangan sama kaki, X-ray-nya namanya AP oblique. Karena kalau tangan lateral jadinya gini, nggak kelihatan apa-apa di sini kan, ketutupan sama jari. Oke, baik, jadi pakainya oblique. terlihat gambaran ronsen dari secara anterior posterior view dan juga oblique view dari Niluk Suari. Baik, jadi di sini dari bagi Suari, perempuan, umur berapa, tanggal berapa dibikin fotonya. Perempuan 58 tahun dengan nomor RM berapa kan tanggalnya harus disebutin kan, ada di checklist kan. Berarti kita nyari sendiri umurnya dulu. Iya, tinggal dihitung aja. 67. Baik, di sini jadi atas nama Niluk Suari dengan umur 57 tahun dengan nomor RM 623983. Dari langsung kualitas gitu. Kualitas foto Dibaliknya kapan dari? saat kita mau lihat ini boleh aja. Kamu sebenarnya dari awal mau dibalik bisa, asal kamu bisa baca kebalik. Begitu udah baca identitas balik aja. Dengan kualitas foto baik, terlihat perbedaan antara tulang dan soft tissue, dan lu udah disertakan marker. Oke, baik, ya di sini terlihat dari kualitas ronsennya itu baik karena kontrasnya terlihat baik dan juga terlihat perbedaan yang jelas antara bone atau tulang dan juga soft tissue-nya. Dan juga di sini terdapat marka yang menandakan kualitas ronsen yang baik. Kemudian dari AP view terlihat adanya Alignment alignment. yang normal-normal dulu aja sebutin. Jadi kamu kan waktu responsnya sekitar 7 menit ya. Jadi kamu sebutin yang normal-normal biar bisa banyak waktu ngomongnya. Jadi kamu nggak ditanyain lagi sama kunci. Langsung ngomong alignment dari falang 1, 2, 1, 3, 4, 5 dalam batas normal. Metakarpal 1 sampai 5 dalam batas normal. Kuris join dalam batas normal. Karpal dalam batas normal. Yang normal-normal sebutin. Pokoknya yang bisa kamu ngulur waktu sebutin aja. Yang penting kamu udah tahu abnormalnya yang mana. Habis itu kan baru ngomong alignment yang abnormal. Coba. Oke, baik, jadi sini terlihat dari kualitas ronsennya dari alignmentnya baik itu bagian Digiti 1, 2, digiti 1, 1, 3, 4, 5. Kan yang 2 patah tuh. 1, 3, 4, 5 dalam batas normal. digiti 1, 2, 3, 4 dan juga 5 terdapat dalam batas normal dan juga tulang-tulang dari
dan karpalia. dan karpal dari digit 1, 2, 1, 3, 4, dan 5 itu. Kalau metakarpalnya nggak ada yang patah, duanya kan nggak masalah, kan falangnya yang patah. Oke. Kalau metakarpalnya 1 sampai 5 normal. Metakarpalnya 1 sampai 5 normal, karpalnya juga 1 sampai 5 normal. Karpal nggak ada 1 sampai 5. Tulang karpalia. Kan ada 10 tulang karpal. Nih. Ini tulang karpal nih. Kan nggak ada 1 sampai 5. 1 sampai 5 cuma metakarpal sama falangnya aja. Yang di karpal ya bilang aja tulang karpal dalam batas normal gitu. Oke, berarti habis normal itu langsung ke pakuan. Ya kalau udah normal, habis itu alignment kita dapatkan gangguan dari alignment proximal falang di GT2. Jadi di sini terlihat adanya gangguan dari proksimal falang proksimal pada GT2 pasien. Di sini terlihat adanya fraktur transverse. Fraktur komplit dengan transverse pattern. Di sini terdapat fraktur komplit dengan transverse pattern. Untuk replacementnya, untuk yang dengan displacement ke arah medial. Ini gimana? Berarti ini kan AP. ya. Ini kan normalnya tangan kan gini. Jadi ngomongnya ke arah ini ke arah polar dan medial. Polar kalau di tangan kan ini polar, ini dorsal. Jadi bukan anterior posterior lagi. Ini polar, sini palmarnya ini polar, ini dorsal. Jadi ini kan ke arah polar ya. Ke arah polar aja ngomong cukup. Atau misalnya polar dan medial. Ini kan medial kan ke sini. Medial dan polar displacement. Polar itu ke Anterior. Kalau di tangan nyebutnya polar. Kalau dorsal. Kalau di kaki dorsal sama plantar. Dorsal punggung kaki, plantar Telapak. telapak. Oke, baik. Jadi di sini terlihat dari replacementnya dari displacement dari tulang palang gigi 2 pasien itu ke arah polar dan juga medial. Dan C. Untuk kaki lagunya juga terlihat adanya Sendi-sendinya. untuk sendi-sendinya di sini normal. Sendi di proksimal dan distal dari fracture side. Ini sendinya kan, ini proksimal. Sendi proksimal dari fracture side, sendi distal dari fracture side dalam batas normal. Oke, baik. Jadi sini untuk sendinya dari proximal fracture side-nya dan juga distalnya itu normal, dan terdapat pembengkakan pada bagian soft tissue di area fraktur. Ya. Oke. Kamu udah ya tadi? Sudah. Oh udah semua ya? Oke. Yang selanjutnya berarti ya.